Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wong Niat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lebih tepatnya sedikit memberitahu ya. Ini sangat penting bagi yang belum tahu. Dan kenapa saya membuat video ini, karena kesalahan ini paling umum terjadi di kalangan pemula. Ya termasuk saya juga pemula. Bagi yang sudah mengetahui, ini mungkin menjadi informasi yang biasa saja. Jadi biasanya teman-teman itu punya gambaran bagaimana sih cara nembak sinyal WiFi ID itu supaya bisa nyampe rumah kita. Ya biasanya sih teman-teman mendapatkan informasi yaitu dengan menggunakan tenda O3 yang di speknya itu tertulis 5 km atau menggunakan TP-Link CPE 220. Ya teman-teman yang baru mengetahui dan informasinya belum mendapatkan dengan lengkap, biasanya buru-buru ingin membeli alat ini. Jadi sekedar informasi saja, tenda O3 itu bisa menangkap sinyal jarak jauh tapi sifatnya satu arah. Jadi hanya di arah yang dihadapkan saja. Kalau TP-Link CPE ini bersifat lebih memutar ya, lebih memutar dan tidak memfokuskan. Jadi kalau menggunakan tenda ini cocok bagi yang ingin memfokuskan titik. Kalau TP-Link CPE ini cenderung penangkapan sinyalnya lumayan memutar begitu. Kemudian di mana letak kesalahan teman-teman yang biasanya terjadi? Ya saya akan sedikit menjelaskan di mana letak kesalahan teman-teman. Mungkin saya sok tahu ya, tapi memang kenyataannya banyak yang salah kaprah, dan saya juga menemukan beberapa video di YouTube menggunakan metode ini dan menurut saya itu kurang tepat juga. Ya bukan kurang tepat tapi kurang lengkap ya. Jadi biasanya teman-teman itu ini kan rumah ya, ini sumber internet dari WiFi ID. Ini misalnya jaraknya 500 meter. Ini kalau tenda O3 ini untuk mendapatkan 500 meter ini sangat sulit, walaupun pada spesifikasinya di tenda O3 ini spesifikasinya 5 km. 5 km itu angka yang fantastis ya, tapi ini hal yang mustahil kalau tenda O3 ini bisa menangkap sampai 5 km. Kenapa ini saya katakan nembak 500 meter ini mustahil? Karena tenda O3 ini sifatnya outdoor, dan 5 km itu jika los. Tapi kenyataannya router WiFi ID ini ada di dalam ruangan, terhalang dinding. Ini baru bangunan yang ada di sini, belum bangunan yang ada di sebelah-sebelahnya yang menghalangi. Jadi ini mustahil. Makanya untuk penempatan tenda O3 ini biasanya di tempat yang tinggi, dikasih tiang dan jauh dari dan tidak terkena pohon ataupun bangunan. Lalu bagaimana caranya biar bisa mendapatkan sinyal WiFi ID ini untuk bisa dikonsumsi di dalam rumah kita? Biasanya teman-teman pemula ini menggunakan tenda O3 bisa nembak router WiFi ID, dan dari tenda O3 ini disebarkan dengan mode WISP ke tenda N361 atau router yang lainnya ke dalam rumah, dan di sini untuk HP, laptop, CCTV. Jadi ekspektasinya itu seperti ini. Tapi yang ada, jika kita menggunakan ekspektasi seperti ini, maka akan gagal total. Jadi ini cara yang salah.
Ya bisa jadi kalau sumber internetnya ini terletak di atas tanpa ada hambatan, ini mungkin kalau routernya ini diletakkan di sini mungkin kita bisa mendapatkannya, tapi faktanya ada router-router yang tersebar di sekitar itu ada indoor, mereka tidak menyebarkan secara outdoor. Kemudian bagaimana solusinya supaya ekspektasi kita bisa tercapai, yaitu ya dengan cara menerapkan sistem seperti yang sudah digambarkan oleh produsen tenda O3 ini, yaitu seperti ini. Ini adalah buku manualnya ya, salah satu buku manualnya. Ada beberapa sih kertasnya, saya ambil yang ini. Oh, ini ada internetnya ya, ini tulisannya kecil. Jadi ini wifi ID-nya itu di sini dan rumah kita itu di sini. Ini solusinya jadi ya seperti ekspektasi kita di awal. Ini saya tutup dulu. Ini tenda O3 punya kita, biasa melalui PoE injektor. Kemudian ini router yang ada di dalam rumah, misal tenda N301 gitu. Jadi ini menggunakan mode, kalau ini tertulis station mode ya. Kemudian bagaimana dengan sumbernya? Kalau tadi kan kita berada di sini, ini router WiFi ID yang seperti kita bahas pada gambar yang tadi. Ini harus kita sambungkan LAN dulu ke tenda O3 kita, yaitu disalurkan seperti ini menggunakan kabel. Dan ini ya mustahil ya, kecuali kalau kita punya sandal. Ini nggak bisa, kita biasanya tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Cara kedua yaitu kalau tidak bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan tidak pakai kabel LAN tapi menggunakan mode WISP di sini dan dipancarkan, ngambil dari sini dapat dipancarkan ke sini begitu. Kalau mode WISP itu biasanya ya kurang efektif karena sudah menggunakan sinyal wireless dari sini dan memancarkan lagi juga menggunakan sinyal wireless. Jadi ini bekerja cukup berat, jadi kurang optimal. Tapi walaupun kurang optimal, ini juga salah satu cara yang bagus sih. Terus peletakan tenda O3 yang ada di sini, kita harus menitipkan ke misalnya teman kita yang ada di sekitar, atau ya yang penting kita bisa meletakkan ini dan mendapatkan suplai listrik begitu. Dengan mode WISP kita memancarkan ke sini. Kalau ini menggunakan AP mode, menggunakan kabel ya. Jadi mustahil jika dari tenda O3 rumah kita langsung nembak ke router ini. Seperti itu. Jadi di sini perlu dibuat tenda O3 satu lagi, atau TP-Link CPE 220 ya, itu yang outdoor. Jadi alurnya dari internet WiFi ID ini kan ada internetnya ya, internet SSID WiFi ID atau menggunakan LAN, kita sambungkan ke sini. Terus setelah ke sini baru ditembak. Ini mungkin kalau nggak salah istilahnya point to point. Jadi ke sini tenda O3 harus ketemu tenda O3 juga, router outdoor juga, atau TP-Link CPE 220 bisa. Setelah dapat sinyal ini dengan point to point, maka bisa disebarkan ke router kita. Misalkan router indoor kita itu tenda N301, jadi setelah itu bisa disebarkan ke rumah kita. Ini pun kalau di kota ya, banyak bangunan-bangunan, walaupun kita biasanya sudah menempatkan ini di tempat yang tinggi, biasanya maksimal hanya 2 km. Kalau lebih dari 2 km susah ya, paling hanya dapat 1 atau 2 bar.
Jadi yang ada di spesifikasi 5 km itu jika point to point dan loss tidak ada hambatan sama sekali, dengan asumsi tidak ada hambatan sama sekali dan mungkin tidak ada tabrakan sinyal-sinyal yang lain. Jadi itu kondisi terbaik 5 km itu, tapi mustahil kita mendapatkan posisi terbaik atau situasi terbaik. Biasanya kita hanya bisa mendapatkan ini pun sudah bisa dikatakan maksimal. Jadi buat teman-teman yang ingin nembak wifi ID jarak jauh, ini bisa menjadi pertimbangan yang matang dulu sebelum membeli peralatannya. Kalau sekedar untuk mencoba sih tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Biasanya yang didapatkan hanya kekecewaan, tapi di balik kekecewaan itu tentunya akan ada pengalaman yang sangat berharga buat kita ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video selanjutnya.